kita kalau suatu saat mati dan berhasil nyampe surga, amin ya rabbal alamin. Kalau mau jujur, mungkin bukan karena ibadah kita, Bu, tapi justru karena sabarnya kita ngadepin ujian di dunia. Sabar ngadepin suami atau istrinya, ngadepin anaknya. Ada yang udah pada baik semua finansialnya, ada yang finansialnya udah baik, kesehatannya. Karena kalau kita pengen surga ngandelin ibadah kita, malu, Bu. Udah mau kuliah kulhu melulu, sekalinya ganti juga ina atau ina lebih pendek. Udah zuhurnya 2:30, asarnya 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi, lupa rokaat lagi. Sekalinya sholatnya lama, sujud lama, karena lagi mikir abis ini tasyahud apa berdiri ya. Jadi malu kalau ngandelin amal ibadah sendiri teh. Ketawanya jangan terlalu menjiwai ya, Bu ya. Maka pasti ditolong dengan amal soleh yang tadi. Jadi fasilitas itu teh, ketemu orang yang ngutang tapi galakan yang ngutang, dia yang rugi kok. Kita yang ngutangin mah nggak rugi, istilah. Jadi gitu cara nyikapinnya kalau lagi lelah. Yang 3 teh apa tadi, tak? Maaf. Perspektif pada Islam, kalau misalnya kita lelah, capek, kecewa, sedih, nah itu boleh bisa. Semua yang nggak enak, kepahitan dalam Islam ujung-ujungnya cuma 2. 1 gugurin dosa, 2 ninggiin derajat. Ulangi, 1 gugurin dosa, 2 meninggikan derajat. Bisa jadi ada dosa-dosa kita yang belum bisa dihapus karena ibadah kita segitu-gitunya, tapi Allah pengen nyampein kita ke surganya Allah, tapi kehalangan sama dosa sendiri. Pak, tahu-tahu Allah kirimkan penghapusnya. Ya tadi, orang-orang yang fitnah kita, orang-orang yang benci atau jadi hater sama kita padahal kitanya udah baik. Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat tinggi derajat kita, tapi ibadah kita kurang. Kita bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Kalau sedang sakit 150 rakaat. Ibadah kita nggak kayak gitu, tapi Allah pengen ninggiin derajat kita. Pasti dikirim fasilitas. Orang-orang yang jadi penggugur dosa, ya, gak rugi. Dan akan capek terus kalau kita belum pakai sudut pandang yang ini, ya, tidak pakai kacamata keimanan. Makanya kan Nabi ngingetin, ajaban bil amri mu'min, sungguh ajaib perkaranya orang beriman. Kenapa? Cuan terus. Dapat kebaikan dia syukuri berarti jadi pahala, dapat yang gak enak gugurin dosanya berarti mudahin dia ke surganya Allah. Atau kapan ruginya orang kalau udah pakai iman? Ruginya kalau nggak pakai iman, rugi terus. Kita udah berbuat yang terbaik, nggak dibalas budi, ngambek. Yang dia kejar bukan Allah, atau dah, ya gimana lagi? Jadi gitu aja, mandang kelelahan, kepahitan dalam Islam. Bismillah. Yang kanker, yang sakit, yang menderita, yang dijahatin, akan ada harinya bisa jadi mereka berkata, alhamdulillah saya yang kanker ya Allah. Boro-boro berangkat maksiat, tiap hari terkapar sambil zikir. Malah jadi lebih mudah ke surganya Allah daripada yang sehat tapi maksiat. Yang sehat tapi maksiat akan ada harinya berkata, tahu gitu saya yang kanker ya Allah, tahu gitu saya yang ditipu ya Allah. Yang tahu, yang diriwayat Imam At-Tirmizi, mereka sampai berharap menggunting-gunting daging tangan mereka sendiri ketika ngelihat ganjaran surga bagi orang yang bersabar. Saking enaknya dia berkata, tahu gitu saya aja, saya rela nih daging saya gunting-gunting, yang penting saya dapat surga kayak gitu. Saking iri, ya. Jadi bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Apa yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat dirinya tambah dekat sama Allah. Allahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, boleh atau enggak? Kenapa boleh? Karena itu menjadikan kita sadar bahwa Allah sedang mengumpulkan dosa-dosa kita. Atau yang kedua, Allah sedang ingin meningkatkan derajat kita. Nah, kalau aku mengimani itu, boleh juga aku mengimani kalau misalnya kita sakit cancer, lalu
Kita bilang, mungkin Allah sedang ingin mengampunkan dosa-dosa kita, lalu Allah tetap bulan. Lalu boleh juga menyemani dong kalau Tuhan Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa jika ia tidak berikhtiar. Nah, di mana batasan ini ada? Antara itu adalah mengukur dosa-dosa Allah, antara itu adalah Allah yang mengingatkan kepada kita, atau kita yang perlu berikhtiar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Ibu menyebutkan itu dari Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk mengubah nasibnya itu sendiri. Itu tujuan ayatnya supaya kita jadi tetap ikhtiar. Ya. Mau apapun hasilnya tetap aja ikhtiar. Terkait nanti apapun hasilnya, yang tadi saya sampaikan untuk nenangin apapun hasilnya. Kalau ternyata nyampe Allah yang nolong, kita nggak jadi tengil, nggak jadi belagu. Kalau ternyata nggak tercapai, ya udah. Berarti antara dua, antara gugurin dosa atau ninggiin derajat, dua-duanya merupakan kebaikan. Jadi nggak jadi sedih deh. Jadi purpose-nya beda nih tujuannya. Yang satu buat ngejaga kita tetap ikhtiar supaya nggak jadi pasrah wae. Gimana Allah? Yang penting dosaku gugur, tapi tiduran nggak mau ngapa-ngapain. Makanya Allah turunin yang tadi surat 13 ayat 11 nih. Nah, tapi untuk supaya nanti hasilnya kita tetap anteng, nggak ngambek-ngambek nggak jelas, makanya Nabi menyampaikan hadis tadi bahwa ajabanil amri mukmin, ajaib perkara orang beriman. Dapat kepahitan gugurin dosa, dapat yang enak-enak disyukurin, dia udah jadi pahala. Sehingga akhirnya apapun hasilnya nggak jadi sedih, itu dia. Ya. Gimana cara bedainnya? Ini kepahitan yang sedang saya alami nih, buat gugurin dosa atau untuk ninggiin derajat ya? Cara bedainnya, kalau buat gugurin dosa, biasanya perih banget. Nangisnya lebay, berkepanjangan. Contoh, anak muda yang diputusin pacarnya, gak mau makan, gak mau minum, besoknya tipes. Yang dia tangisin udah seru lagi sama yang lain. Rugi. Kalau untuk ninggiin derajat, kata kita itu orang ujiannya berat banget. Kata dianya, tenang, we anteng. Naon gini doang, gampang. Ya. Terus ada orang yang begitu ngelihat orang naik angkot, ih kasihannya itu orang naik angkot. Kata yang naik angkotnya, saya enakan angkot. Kita ngelihat ujian para nabi, kuat gak kita jalan ini? Enggak, tapi nabinya nggak pernah ngeluh. Makanya itu ninggiin derajat mereka. Jadi kita ngecek aja nih, dapat kepahitan nih. Kalau terasa perih banget, oh ini diundang dosa nih. Dah, sederhana. Tapi izin ngasih saran, upayakan apapun yang terjadi sama kita, kita mikirnya, ya Allah ini pasti dosa saya. Jangan malah mikir, ih Allah senang banget sih ngangkat derajat aku, kepedean itu namanya. Ya. Kepedean. Kalau ke orang kita mikirnya, wah dia berat banget, Allah lagi ngangkat derajat kamu bro. Jangan malah dibalik, orang dapat kesulitan, syukurin, lu sih banyak dosa, ya itu kebalik. Jadi kalau ke diri sendiri upayakan, ya Allah jadikan ini penggugur dosa hamba ya Allah. Padahal bisa jadi di hadapan Allah ini orang nggak ada dosanya, udah ditobatin semuanya, udah diampuni semuanya dengan pertobatan-tobatan nasuhanya. Tapi ya orang soleh ya kayak gitu ya. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Atau lihatlah bagaimana Umar bin Khattab, saya dengar ini di kajiannya Ustadz Zainuddin MZ almarhum rahimahullah. Beliau ngambil sebatang ranting Umar bin Khattab, terus berkata, ranting enaknya jadi kamu. Ya orang nanya kan, wahai Amirul Mukminin, kenapa enak jadi ranting? Ranting ini tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Aku setiap perbuatanku akan dihisap oleh Tuhanku. Beliau bahkan menambahkan, kalau seluruh umatnya Muhammad SAW semuanya masuk surga kecuali satu orang saja, sepertinya aku satu-satunya yang gagal ke surga. Masa Sayyidina Umar yang mikir kayak begitu? Orang yang Nabi sebutkan kalau aku bukan Nabi terakhir dan harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar.
Cuman ya begitulah orang soleh, merasa kurang terus amalnya di hadapan Allah. Pernah dengar HR Tirmizi? Pernah dengar hadis riwayat Imam At-Tirmizi? Ya, Imam At-Tirmizi itu meninggal buta karena di usia senjanya terlalu banyak menangis. Kenapa beliau banyak menangis? Takut bekal pulangnya ke hadapan Allah nggak cukup. Lambo ya hafal Quran, pengumpul hadis, ilmunya luar biasa, tapi ngerasa pulang ke hadapan Allah takut bekalnya nggak cukup. Tuh, ya. Beda banget kan pola pikirnya sama yang ketangkap korupsi. Kenapa kamu korupsi 10 miliar? Allah, yang lain juga 30 miliar. Atau nggak gitu ya. Jadi gitu cara kita nyikapinnya ya. Kita ketika sedang dapat kepahitan, sebisa mungkin ya ini dosa saya. Sehingga apapun yang terjadi dia cuma tobat, dia terus-menerus tobat. Tahu-tahu dia jadi orang yang bersih di hadapan Allah. Dan itu amalan para nabi. Contoh Nabi Adam alaihissalam. Waktu iblis ngegoda beliau makan buah, mau nggak beliau? Enggak. Akhirnya yang digoda siapa? Hawa, istrinya. Istrinya godain suaminya. Akhirnya atas nama cinta, ya udah. Ya. Tapi begitu akhirnya dihukum, apakah Nabi Adam nyalahin istrinya atau nyalahin iblisnya? Terkenal doanya. Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Udah. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami yang rugi. Istrinya nggak disebut, iblis yang nggak disebut. Mungkin kalau kejadiannya di saya, ya Allah, kan iblis yang jahat, kenapa saya yang dihukum? Engkau becus nggak sih jadi Tuhan? Ya Allah, kan kau tahu saya tadinya nolak, tapi istri saya ngajak istri saya tuh aja dihubut kayak gitu, dengan gentle mewakili. Apa aja yang tobat mah. Rabbana zalam, kami yang zalim, udah cukup. Mewakili istrinya bahkan tobatnya. Ya. Dibilang dosanya, dosa beliau diusir dari surga satu tuh makan buah itu doang. Tapi tetap aja lebih banyak tobatnya daripada ngeluhnya. Ya. Ya gitu, itu diajarkan oleh orang-orang terdahulu kita yang jauh lebih bertakwa. Ya lah. Ngelihatnya pakai sudut pandang itu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak, luar biasa. Alhamdulillah Bu sudah terjawab. Terima kasih atas informasi. Kita lanjut. Pertanyaan kedua, boleh Ibu? Yang sudah angkat tangan. Silakan. Yang mana? Yang oranye. Ya, Ibu boleh. Ini nama kerudung ibunya namanya kerudung 17 Pro Max. Oranye soalnya. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kakak saya tinggal di luar negeri. Kakak saya sangat mengalami menjauh dari Allah dan memiliki seperti apa LGBTQ itu. Nah, apakah saya nasihati beliau menjauh? Nah, apakah saya berdosa jika tidak ingin bertemu dengan beliau dan ada beberapa juga sih maksudnya untuk menasihati beliau itu, tapi tidak digunakan. Apakah cukup hanya berdoa saja, meminta kepada Allah karena hidayah mutlak dari Allah. Ya. Dari yayasan Ustaz ini setelah ada fasilitas untuk media sebagai untuk tahu untuk culture itu sekarang kalangan seni Apa? kalangan seni. Oh, culture singkatannya kalangan cerai. Jadi apakah di tempat Koko ada tempat buat memfasilitasi ta'aruf bagi yang udah bercerai? Begitu. Langsung aja ada yang mau menjadi. Berarti kalau ibu itu culture, saya harus kayak gini. Iya lagi. Makasih Ibu pertanyaannya.